Ini Pak Yusron, ini seperti yang sudah dikatakan dari awal-awal, kalau misalkan nih ya seseorang nih, misalkan Kika nih menerima sebuah informasi dari smartphone itu kan, sekarang kan penggunaan smartphone kayaknya semakin tinggi ya tingkatnya. Gimana caranya memastikan ini informasi benar apa enggak sih? Ini informasi hoax apa enggak sih? Oke. Jadi yang pertama itu memang ketenangan saja menurut saya. Ya, jadi tenang. Menerima informasi misalnya heboh nih. Bahkan kita sering dihebohkan dengan di kata terakhir di bawah-bawah itu, kalau Anda tidak bagi maka Anda akan mendapatkan ini dalam sekian. Nah itu kan. Jadi itu ketakutan. Ya, itu sudah meneror sangat luar biasa. Jadi kalau menurut saya kalau sudah ada seperti itu ya sudahlah, cukupkan di HP kita gitu. Jangan lagi disebarkan karena nggak mungkin juga orang memaksa untuk menyebarkan informasi seperti itu. Nah itu kemudian kedua dari judulnya. Jadi judulnya kalau bombastis sekali, misalnya terbukti menyembuhkan hanya dengan kalau itu janganlah itu. Sudah dipastikan. Betul ini. Kemudian ketiga, lihat saja sumbernya atau URL-nya sering kita lihat .com, apanya itu dulu. Jadi jangan abal-abal.com gitu kan. Jangan itu di-share. Nah, kalau ini bagian dari mainstream. Jadi kalau sumbernya misalnya dari, mohon maaf saya sebutkan nanti ada beberapa, misalnya kompas.com, detik.com, kumparan.com, macam-macam itu, betul jangan hanya melihat kumparannya, nggak lihat belakangnya, karena sekarang ini sudah banyak sekali. Beda titik. Ya betul. Beda. Gambarnya, logonya betul dipakai itu, tetapi ternyata lain lagi dipakai. Nah itu kemudian ada himbauan. Daftar di sini, Anda mendapatkan kuota segala macam karena COVID semacam-macam. Itu rame tuh. Betul. Jadi itu kan kita nggak sadar nanti kita input data di situ. Kalau kita sudah klik linknya, Anda harus mengisi ini, maka orang akan mendapatkan data kita secara gratis itu. Mau nggak kita disuruh nunggu? Oke, pulsa Anda akan masuk mungkin 1 bulan lagi, nggak masuk kan? Nah ini itu. Kemudian berikutnya itu, kalau memang berbentuk gambar nih, bisa dicek di Google. Drag saja, download dulu gambar itu, kemudian drag ke mesin pencari, ke kolom ketik itu, drag saja ke situ, lepas di situ, nanti ada berapa yang mirip dengan postingan sebelumnya. Nah kalau ternyata itu kejadiannya udah 2 tahun yang lalu, postingan yang sebelumnya, itu bisa kita temukan. Ya, kalau dengan judul, di googling saja, ada berapa judul yang terkait dengan judul yang kita terima gitu. Nah itu bagian dari kita waspada, saling melindungi. Nah yang terpenting menurut saya adalah bagaimana agar kita jangan sampai menjadi agen ikut menyebarkan itu. Ya. Jadi kalau kita merasa bermanfaat nih, tapi apakah harus penting nggak buat orang lain? Nah kalau nggak penting ya udah cukupkan. Tapi kalau memang betul bermanfaat, sumbernya untuk diketahui oleh orang banyak, ya kita bagi untuk menebarkan semangat kepada masyarakat kita gitu. Oke. Ya. Baik, silakan kawan global untuk Anda yang ingin bertanya, boleh kami nantikan Anda di 087865110035 ataupun di 081339909670, baik melalui telepon, SMS juga bisa, WhatsApp juga bisa. Kita ada satu pertanyaan ini di WhatsApp, kita langsung saja bacakan, Dokter dari Pak Yusron. Siap. Selamat pagi dok, supaya masyarakat tidak salah kaprah nih, aman tidak kalau kita membeli makanan di luaran atau makanan cepat saji? Sampai di suhu berapa sih sebenarnya virus COVID bisa bertahan? Karena selama ini saya, karena kebetulan sebagai ibu rumah tangga, setiap membeli sayur saya jemur dulu, baru saya cuci dan proses. Betul tidak cara seperti ini dokter? Bagaimana kalau anak-anak batita? Aman tidak memakai masker dok? Karena kebetulan saya punya batita, kadang suka nggak betah dok kalau memakai masker. Oke, itu 3 pertanyaan ya. Iya, silakan dokter. Baik. Langsung.